CNN Indonesia Breaking News. Anda bergabung bersama CNN Indonesia Breaking News dan sidang kasus kopi bersianida dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso saat ini sudah dimulai. Ini adalah sidang ke-20 ya. Benar sekali, kita akan langsung ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyimak jalannya sidang selengkapnya. Saya perlu sebutkan satu persatu di sini sebagai bahan daripada saudara untuk menjadi ahli di sini. Ya. Pertama-tama atas nama tim penasihat hukum saya ucapkan terima kasih kepada Pak Budiawan ya yang berkenan hadir di sini memberikan penjelasan kepada pengadilan agar pengadilan ini duduknya jelas. Oleh karena itu saya berharap sekali apabila Pak Budiawan menyatakan yang sebenarnya menurut keyakinan ahli, tidak ada yang ditambah-tambah, artinya tidak ada yang terpaksa. Apa yang menurut keyakinan saudara dari keilmuan saudara, itulah yang saudara sampaikan dalam persidangan ini. Baik. Saudara saksi, saudara ahli, saya ingin mengetahui sebenarnya bagaimana ilmu toksikologi ini berperan dalam suatu pemeriksaan tentang kematian. Karena kita agak rancu, kita mengenal adanya patologi, kita mengatakan toksikologi. Nah, itu toksikologi ilmu racun, tapi patologi ilmu tubuh manusia dan sebagainya. Mungkin supaya kami jelas, coba saudara jelaskan mungkin kalau Anda punya presentasi boleh Anda jelaskan agar kami bisa mengetahui di mana sebenarnya posisi toksikologi ini dan bagaimana perannya dalam bisa membantu pengadilan dalam mengungkap kasus-kasus kematian seperti ini. Kalau ada filenya boleh silakan saudara. Baik, terima kasih. Mohon izin saya berdiri. Baik. Karena bidang saya dasarnya adalah kimia dan juga penelitian dan pengembangan studi saya khusus mengenai toksikologi, maka saya katakan saya adalah khusus mengenai toksikologi kimia. Artinya kita bicara tentang bahan-bahan kimia yang berperan dalam aspek toksikologi. Di mana sebenarnya peranan toksikologi dalam konteks ini dan juga peranan kimia ingin kami sampaikan di sini. Ya, pertama penting untuk kita pahami bersama bahwa yang namanya bahan kimia itu adalah semua materi, ya, baik berupa unsur, senyawa tunggal dan atau campuran yang berwujud. Jadi dia dapat berwujud padat, cair atau gas. Artinya bahan kimia adalah materi. Sifatnya tracer, dapat ditelusuri. Kenapa demikian? Kalaupun dia berubah, maka berubah wujudnya sekitar itu. Kalau nggak padat, cair atau gas. Ini penting untuk kita pahami bersama dalam kaitan bahwa kenapa dalam konteks bahan kimia ini penting dalam aspek kasus ini juga, bahwa penting juga untuk kami sampaikan di sini adalah bahwa bahan kimia selalu dan harus dalam posisi dia memiliki wadahnya, ya, yaitu kita lihat di sini baik cair maupun padatan maupun gas dia punya wadah. Kenapa demikian? Karena bahan kimia tidak bisa berdiri sendiri dalam konteks tanpa wadah. Kalaupun di udara, itu konteksnya kita gambarkan ini ada dalam bentuk wujud gas. Jadi dia harus ada kemasan, ada wadah. Penting untuk kita pahami di sini. Kenapa demikian? Karena tidak mudah itu orang nantinya kita bicara dalam konteks bahan kimia membawa, ya, tanpa ada suatu media atau wadah. Sebagai suatu contoh dalam ini kita bicara dalam kasus terduga sianida. Dan bahan kimia pada dasarnya sudah ada, ya, sudah ada dan aturan internasionalnya dapat informasi tentang bahan kimia itu yang namanya melalui MSDS (Material Safety Data Sheet). Apa dia itu bahan kimia? Yaitu semua sifat-sifat bahan kimia dari bahan sifat fisiknya, molekulnya, sifat kimianya, sifat racunnya, sifat cara menghandlenya, sifat kebauannya, semua ada dalam Material Data Sheet. Artinya sebenarnya bahan kimia itu tracer, terukur. Ya, ini salah satu contoh. Kita bicarakan dalam konteks sianida. Sianida jelas ada boiling point, ya, ada melting point. Ya, kalau asam sianida kita sebut di sini dia punya sekitar 25 derajat Celcius akan dia menguap. Ya, kalau kita bicara dalam konteks natrium sianida maka dia butuh suhu 1496. Jadi ini membedakan. Jadi antara sianida sebagai gas ataupun HCN senyawanya
atau dalam bentuk natrium cyanida atau yang dikenal dengan sodium cyanida. Ya, dalam bentuk kristalnya. Jadi jelas sifat ini harus kita pahami dulu, ya. Kemudian penting juga untuk kita ketahui bahwa di dalam MSDS juga diinformasikan, ya, bahwa setiap bahan kimia itu kalau dikatakan punya bau, punya kebauan, itu juga terdata. Sebagai contoh di sini, untuk di sini terlihat bahwa untuk bahan kimia cyanida, maka dia punya kebauan antara 0,8 sampai 4,4 ppm. Artinya, jika ada bahan kimia yang namanya HCN, maka kebauan itu atau dalam ini NaCN yang terurai menjadi HCN, maka kebauan itu akan terasakan, dan jika melebihi angka 4,4, maka itu sudah dikatakan melewati batas kebauan itu. Dan batas ini nanti akan saya sampaikan lagi dalam hal pemanfaatan tingkat kebauan ini. Kenapa demikian? Karena berkaitan dengan bahan kimia di satu sisi memang bermanfaat, tetapi bahan kimia di sisi lain bisa berbahaya. Tergantung bagaimana kita mengelolanya. Nah, lalu dalam konteks ilmu yang saya tekuni dalam konteks toksikologi, ini adalah yang sudah diadopsi WHO dalam berbagai jurnal maupun buku-bukunya, bahwa seorang ahli toksikologi dalam konteks bahan kimia khususnya, ya, kita bicara di sini adalah sumber paparan atau xenobiotika atau bahan kimia itu sendiri yang kita katakan berada pada posisi eksternal, di luar. Artinya di luar tubuh kita. Dan kemudian sumber paparan itu bisa melalui media minuman, artinya bahan kimia yang ada dalam minuman itu sendiri, atau bisa juga dalam makanan, artinya dalam makanan, ataupun melalui udara atau air. Ini disebut sebagai sumber paparan dan harus kita mengetahui sumber itu. Kenapa demikian? Karena akan terkait dengan ketika kita tahu bahan kimia sebagai sumbernya ada di mana, dan kemudian tadi saya katakan bahwa bahan kimia harus dalam posisi terpacking atau punya kemasan, maka sumber ini akan jelas. Dan setelah proses bahan kimia ini kaitannya dengan aspek toksikologi, masuk atau kontak ke dalam tubuh yang kita kenal dengan yang namanya terjadi paparan, ya. Jika terjadi paparan, paparan ini bisa melalui jalur inhalasi, yaitu melalui yang namanya penghirupan hidung kita atau sistem pernapasan kita, bisa melalui yang namanya ingesti, penelanan, yaitu makanan atau minuman sebagai suatu contoh, atau dia bisa juga jalur paparannya melalui kontak kulit. Ya. Nah, dalam hal ini penting untuk kita pahami proses bahan kimia sampai kepada target organ di sini membutuhkan suatu proses yang dikenal dengan yang namanya atme. Apa itu atme? Sebelum saya sampai ke sini, saya ingin jelaskan, atme adalah suatu proses, ya. Ketika suatu zat racun atau kimia masuk ke dalam tubuh kita, maka ada proses yang namanya absorpsi. Absorpsi adalah garda terdepan dari makhluk hidup terlingkungi atau terlindungi oleh zat atau paparan tadi. Apa itu absorpsi? Tentunya kita kenal dengan proses penyerapan. Namanya absorpsi, bukan absorpsi. Artinya apa? Absorpsi terjadi penyerapan hingga bagian yang terdalam, sistemik. Dan absorpsi itu terjadi melalui suatu media yang namanya membran. Dan setelah diabsorpsi, maka bahan kimia tadi setelah masuk dan kontak, diabsorpsi dan kemudian didistribusi. Didistribusi yang dalam hal ini cairan darah yang berperan untuk mendistribusikan suatu zat kimia. Dan zat kimia kemudian sampailah kepada target organ, maka dia akan mengalami yang namanya metabolisme. Apa itu metabolisme? Adalah proses detoksifikasi. Tuhan memberikan kita, jika kita kemasukan suatu zat ataupun kita sebut saja zat ini racun, maka tubuh kita berupaya mendetoksifikasi. Melalui apa? Merubah zat tersebut. Jadi semua zat kimia yang masuk dikatakan racun itu harus menghadapi itu dulu prosesnya. Kemudian jika sanggup detoksifikasi berjalan atau perubahan ini berjalan, dan kemudian maka ini akan meninggalkan jejak dalam konteks ini. Dan kemudian jika ini sampai kepada target organ, maka terjadilah interaksi kimia. Disitulah orang kimia yang belajar toksikologi mempelajari bagaimana mekanisme bahan kimia itu bisa berinteraksi dengan organ tubuh kita. Kenapa? Karena di organ tubuh kita ada enzim, ada protein.
ya, ada molekul-molekul biologi dan itu bisa ditelisik dengan interaksi kimiawi. Jika targetnya adalah dengan dalam konteks bicara dosis, nanti saya bicarakan, bisa efeknya akut tergantung dosisnya, bisa efeknya kronis tergantung juga dosisnya dan bahan kimianya. Dan dalam proses ini jika detoksifikasi dan terjadi dan berlangsung, maka bahan kimia itu akan diekskresikan dari tubuh kita. Jadi tubuh kita pada dasarnya berupaya untuk mendetoksifikasi. Nah, tadi saya katakan absorpsi terjadi di mana? Ya, Saudara ahli, kalau ekskresi itu maksudnya apa tadi itu? Ekskresi asik dikeluarkan. Ke mana? Melalui urin. Melalui urin. Ya, bisa juga melalui sistem pernapasan. Ya, tetapi pada umumnya kita melihat dalam konteks ini adalah jika zat-zat kimia ini pada umumnya dikeluarkan melalui urin, walaupun dalam hal ini bisa dan melalui keringat dan sebagainya. Pada kebanyakan adalah melalui urin kita. Dan bagaimana proses absorpsi itu terjadi? Absorpsi itu terjadi adalah kita perlu juga pemahaman ini bahwa di dalam organ tubuh kita ada bagian yang terkecil, itu yang kita sebut sebagai suatu sel. Disinilah peranan dari bahan kimia, di mana sel kita dilapisi oleh suatu membran dan membran ini memiliki sifat lipopilitas. Apa itu lipopilitas? Seperti minyak dengan air. Jadi kalau saya tangan kanan saya atau kita semua diberikan tangan kanan kita teteskan yang namanya bensin, sebelah kiri saya atau kita diberikan namanya air, maka yang mudah terserap adalah bensin, bukan air. Kenapa demikian? Karena lapisan membran inilah yang kesesuaian penting. Artinya ada proses seperti itu. Tidak sekonyong-konyong kemudian masuk, tidak, ada suatu proses. Nah, inilah yang dikatakan lapisan membran yang melindungi tubuh manusia. Nah, jika proses ini terjadi, maka tadi saya katakan terjadi proses penyerapan dan kecocokan itu tergantung pada sifat bahan kimianya. Ya. Kalau dia yang bahan kimia seperti garam, natrium cyanida dibandingkan dengan bensin, maka bensin lebih cepat serap. Kenapa demikian? Karena kesesuaian dia. Maka kesesuaian absorpsi ini penting kita pahami. Nah, kembali dalam kaitan dengan yang tadi saya katakan, setelah masuk, setelah mengalami proses ini, maka kerja dari ahli toksikologi adalah monitoring biomarker atau bioindikator. Kenapa saya katakan demikian? Karena bahan kimia adalah traceable, bisa ditelusuri, tidak sekonyong-konyong dia hilang tanpa jejak, tidak. Kenapa? Karena dia materi, hanya berubah wujud, berubah senyawa kimia lain. Nah, kalau kita bicara dalam konteks biomonitoring atau bioindikator, maka bioindikator itu bisa, kalau kita bicarakan selama ini konteks adalah misalnya cyanida, maka yakinlah bahwa dalam konteks perubahan cyanida menjadi tiosianat, itu adalah firm. Sudah penelitian banyak membuktikan bahwa bahan kimia itu bisa ditelusuri kalau kasusnya adalah cyanida. Salah satunya tiosanat, di samping sisa yang tidak mungkin belum termetabolisme karena mungkin keracunan dalam jumlah yang besar, maka cyanidanya pun bisa. Kalau kita ingin menjauhi lagi, ingin menelusuri lagi, kita bisa pada tahap ini. Yaitu tadi, jika bahan kimia ini kita tidak tahu, maka bahan kimia ini akan terikat pada suatu enzim. Enzim itu protein, yaitu yang berperan dalam proses metabolisme tadi, maka dia akan terikat. Itu juga bisa ditelusuri. Ya, jadi dengan kata lain, dalam konteks ini bahwa bahan kimia bisa kita telusuri sampai dimanapun dia berada. Dan dalam konteks sebab dan akibat inilah seorang ahli toksikologi kemudian membatasi diri ketika bicara dalam target organ, maka jika ada kerusakan atau kematian dan sebagainya, itu bukan urusan dari ahli toksikologi. Dia batasi pada sampai sini. Nah, untuk mencapai dia mendapatkan biomarker atau monitoring ini, maka diperlukan yang namanya cairan tubuh. Apa saja itu? Tadi, urin sebagai tracernya, kemudian darah adalah golden evidence yang baik, ya, dan kemudian target organ misal di hati dan seterusnya, misal limpa dan sebagainya. Nah, saya mau tanya ahli ya. Ya. Jadi ahli tadi mengatakan wewenang atau batas kewenangan daripada toksikologi itu hanya di fase itu tadi. Fase ini. Sedangkan ini efek kesehatan itu maksudnya apa nih? Ya, ini dunia kedokteran, ahli dokter forensik dalam hal ini. Ya, dia melihat bagaimana kerusakan itu terjadi pada organ. Tetapi ahli toksikologi bagaimana itu bisa terjadi.
tetapi akibatnya bagaimana itulah ahli kesehatan dalam hal ini seorang dokter berperan. Jadi di sini apakah toksikologi itu punya kewenangan untuk menyatakan cause of death atau sebab-sebab kematian? Tidak. Kenapa demikian? Seorang ahli toksikologi sampai pada aspek penilaian risiko, potensi kematian. Jadi toksikologi nggak punya, tidak bisa. nggak punya otoritas untuk Tidak itu. punya otoritas. Kenapa? Kematian itu ada fase-fase, ada juga parameter-parameter tersendiri. Toksikologi hanya melihat ini bukti-bukti tracer yang tadi saya katakan, bahan kimia ini tracer ditelusuri, dibuktikan. Karena kesehatannya itu karena ada ahli yang bersaksi di sini, katakan itu bisa juga gitu, enggak ya? Saya berpendapat tidak. Ya, jadi wewenang saudara hanya di situ ya. Ya, di sini kita. Cause of death itu bukan kewenangan toksikologi. Bukan kewenangan toksikologi. Oke. Dan penting juga bagi ahli toksikologi kimia, karena ini berbicara dalam aspek kehidupan dan juga kesehatan, maka dia harus menggunakan dalam analisisnya yaitu suatu penerapan jaminan mutu analisis. Artinya apa? Metode harus valid. Metode yang dipilih harus sesuai. Dan kriteria bagaimana metode itu sesuai ada ketentuan-ketentuannya. Jadi dengan kata lain, bahwa seorang ahli toksikologi, apalagi toksikologi kimia, maka dia mentracer dari mulai sebab, kemudian bagaimana proses itu terjadi diserap dan sebagainya, sampai kepada batasan ini, dan kemudian efek misalnya pusing, mual dan sebagainya, ya. Tapi tidak pada yang tadi saya katakan. Ini saudara katakan tadi monitoring biomarker atau Ya. bioindikator. Itu maksudnya apa? Tanda-tanda atau ciri-ciri atau apa itu maksudnya? Jadi setiap bahan yang tadi saya katakan punya tracer. Artinya punya kemampuan untuk diselidiki. Kenapa? Ketika zat sebagai suatu contoh saja saya ambil sini adalah sianida, maka ketika dia sampai ke dalam target organ di sel, karena semua organ itu punya sel. Di dalam sel tadi yang saya katakan ini, ya, yang saya sebut di sini, ini ada bagian mitokondria di mana pada sel ini, pada inti ini terjadilah metabolisme, perubahan. Upaya tubuh kita mendetoksifikasi. Jadi markernya cyanida Pak? Nah, kalau kita bicara markernya cyanida, maka sudah confirm yaitu sebagai SCN yang dikenal dengan thiocyanat. Di mana ditemukan itu? Dia bisa di hati, cairan dalam di darah, bisa juga yang paling banyak memang di urin kalau dia terekskresi, dan juga cairan-cairan tubuh yang lain. Di dalam darah juga bisa? Oh bisa. Ada contoh lain mungkin yang zat yang lain yang ada markernya supaya Nah, kita bisa tahu? Ada contoh lain sebagai suatu contoh, saya katakan lanjut saja dulu, maaf. Ya ini, sebagai suatu contoh. Ketika kita terpaparkan atau teracuni oleh benzen, mungkin sulit. Inilah perlunya jaminan mutu dan kualitas kita dalam metode menganalisis. Kenapa demikian? Karena ketika bicara seseorang keracunan benzen, maka belum tentu dia akan menemukan benzen dalam tubuhnya. Kenapa? Perlu pemahaman ini. Kenapa? Karena perubahan benzen dalam tubuh akan menghasilkan TTMA, transtran-muconic acid, dan SPMA atau phenylmercapturic acid, yaitu suatu bioindikator atau biomarker itu. Jadi dengan kata lain, ketika kita bicara benzen, orang terpaparkan atau teracuni benzen, maka dia sulit menemukan benzennya. Tetapi dia bisa menemukannya yang namanya biomarker atau bioindikator ini. Jadi apa yang dicari kalau dalam benzen? Ya, TTMA ini. Oh. Jadi kalau orang menemukan dua dalam fase cairan tubuhnya, baik itu di urin maupun di cairan darah, ya, maupun cairan tubuh yang lainnya, maka dia pasti akan menemukan ini kalau dia, apalagi kita bicara kasusnya adalah kematian. Kenapa? Kalau kasus kematian itu jumlahnya pasti besar. Jadi artinya kalau setiap zat kimia Ya, itu sudah ada pasangannya ya, artinya pasti. kalau mencari ini cyanida pasti pasangannya Iya, thiocyanat. biomarkernya, ya. Kalau benzen pasangannya Di TTMA dan kalau zat yang lain umpamanya. ada lagi misalnya kalau misalnya kita sebut saja misalnya saya sebut dalam hal ini misalnya kita bicara vinilklorida, Iya. ya, maka dia ada suatu asam asetat tertentu. Oh, jadi itu sudah baku itu Sudah baku, itu sudah dibukukan dan WHO juga mengacu dengan ya? Itu yang MDS tadi itu. Iya, MSDS dan juga di WHO juga. Oh, jadi Guidance sudah gitu. Jadi sudah ada bakunya ya. Kalau Sudah ini ada. cari ini, kalau Cari ini ini. cari Iya. ini gitu ya. Kalau kita tidak temukan itu saya cari dan itu harus ada. Kenapa? Karena dia adalah produk dari proses metabolisme tadi. Oh. Maka disebut biomarker atau bioindikator. Oke, lanjut. Ya. Baik, terima kasih. Sekarang kita bicara dalam kaitan dengan
tadi sudah ya kita bicara dalam kaitan apa pentingnya orang ahli toksikologi berbicara dalam konteks ini. Risk hazard kali exposure ini sudah juga diadopsi oleh GHS. Apa itu GHS? Globally Harmonious System, suatu lembaga, suatu pedoman tentang bahan kimia yang dikeluarkan oleh PBB. Kenapa demikian? Karena PBB melihat bahwa bahan kimia di satu sisi bermanfaat, dia bisa disalahgunakan. Maka dia membuat suatu pedoman. Nah, GHS inilah yang mengguidance jika orang terpapar dalam kaitan dengan bahan kimia, maka risk yang bicara, risiko, kembali lagi risiko, potensi, kemampuan. Nah, ketika kita bicara rumusan ini, risk sama dengan hazard kali exposure, hazard artinya sifat bahaya bahan kimia. Artinya apa yang saya maksud sifat bahaya bahan kimia? Dia sifat bahan kimia itu konstan. Artinya apa? Kalau kita bicara sianida di sini racun, maka di Amerika juga dia racun. Kalau kita bicara merkuri di sini racun, di Antartika juga merkuri racun. Kenapa? Karena sifatnya alamiah. Sudah terbukti. Nah, ketika kita bicara bagaimana mengelola bahan kimia supaya tidak salah gunakan, maka konsep risk assessment inilah yang dipakai, yaitu risk tergantung pada exposure, kontak. Ada atau tidak kontak? Kalau tidak ada kontak, tidak masalah dalam bahaya. Kenapa demikian? Karena kita bicara apa yang nanti terjadi kalau dia terpaparkan. Jadi intinya di situ, ya. Nah, selain itu penting untuk memahami aspek toksikologi kimia adalah dosis. Dan bedanya ahli toksikologi kimia dan farmasi adalah ketika kita bicara kimia dari mulai awal di sini no observed adverse level sampai di sini itulah ahli kimia. Dia pelajari dari mulai dosis yang terendah sampai ke dosis yang lebih tinggi. Pada aspek dunia farmasi lebih tertarik pada bagaimana dosis dari sini di bawah LD50 menjadi terapi. Kenapa? Bedanya obat dengan racun tipis, yaitu dosis. Menurut Paracelsus sudah diutarakan, ahli bapak toksikologi. Dia katakan all things are poison, only the dose makes it not poison. Jadi dosislah penentu. Jika obat berlebih dosisnya kita konsumsi, bisa risiko kematian. Nah, ini penting. Kenapa demikian? Karena dosislah yang berperan di sini. Ketika kita bicara parameter dalam toksikologi, dosis yang dikenal adalah LD50 lethal dose. Jadi dosis kematian, dan itu dihasilkan dari percobaan-percobaan pada hewan dan kemudian diterapkan pada manusia dengan suatu ketentuan tertentu. Nah, jadi penting dalam konteks toksikologi kimia adalah di samping tadi atma dan sebagainya, yaitu adalah kita bicara dalam kaitan dengan dosisnya. Kemudian kita bicara tadi jalur paparan. Mengapa jalur paparan yang saya katakan tadi ada melalui inhalasi, ada melalui ingesti. Dan apa yang beda? Yang beda kalau semacam ini kita sebut saja di sini asam sianida yang berupa gas, dia bisa kita dapatkan juga dari asap rokok, baik rokok yang aktif maupun yang pasif. Maka jika orang terpaparkan dengan asap ini, maka dia masuk pada saluran pernapasan kita. Di saluran pernapasan kita ada yang namanya alveolus alveoli, yaitu semacam suatu cerobong-cerobong halus yang jutaan banyaknya, dan zat tersebut akan terserap masuk dan kemudian cepat berinteraksi pada bagian situ ada saluran darah dan berinteraksi dengan darah. Jadi sianida adalah bekerja pada di mana oksigen ada dan tentunya dalam darah. Sehingga ketika orang terpaparkan melalui yang nama jalur inhalasi, maka terjadilah penghambatan oksigen di sini, maka akan terjadi proses yang kemudian cepat kematiannya dibandingkan melalui ingesti. Mengapa cepat? Karena dia langsung menghambat oksigen sehingga orang tersengal-sengal, mual, pusing dan sebagainya. Nah, kalau kita bandingkan dengan melalui yang namanya penelanan, maka kita bicara di sini. Gaya hidup kita banyak dari makanan apa yang kita dapat ini. Bisa saja dalam makanan yang kita konsumsi mengandung pestisida, bisa. Bisa saja dia mengandung suatu senyawa kimia ketika zat atau produk itu diolah yang mengandung nitrit, bisa. Atau juga bahan tambahan pangan yang biasa dan diizinkan oleh pemerintah, bisa juga. Dan kemudian jika juga disalahgunakan yang kita kenal dengan penyalahgunaan formalin atau boraks. Ini juga, ini jika masuk ke dalam tubuh kita, jika masuk dalam tubuh kita, maka proses atma tadi terjadi.
Dan kalau yang masuk adalah zat gizi, maka dicerna, diabsorpsi, dimetabolisme, sama juga dengan ini. Bedanya adalah prosesnya relatif berbeda, kelambatannya terutama dalam kaitan. Nah, ini penting untuk kita pahami. Nah, kasus dalam kita bicara sianida khususnya, nah inilah yang saya katakan bahwa ada fase-fase. Ketika sianida ini ingin mencapai target organnya, maka tubuh kita berupaya mendetoksifikasi. Melalui fase-fase seperti ini, maka terlihatlah ada biomarker tiosanat yang harus dan wajib kita menelusuri kalau memang terpaparkan akibat sianida dalam jumlah yang besar yang dianggap mematikan tadi. Nah, oke. Nah, kemudian juga kita lihat bagaimana misalnya ke dalam kasus ini natrium sianida. Natrium sianida terpapar melalui diduga gitu masuk melalui kopi dan kemudian sampailah pada proses yang tadi saya katakan ya, di dalam hati 80% hampir dikatakan banyak penelitian mengatakan antara 70 sampai 80% yang namanya sianida itu mengalami detoksifikasi. Apa itu detoksifikasi? Berubah menjadi tiosianat. Dan tiosianat yang seperti ini bisa juga sebagai suatu ikatan yang terbentuk dengan metahemoglobin metasional ataupun juga sisa sianida yang mungkin belum bisa berinteraksi. Kenapa? Karena kerja sianida adalah memblocking oksigen. Dia melalui interaksi dengan yang namanya zat Ev ini. Kenapa? Karena secara alamiah Ev ini akan mengikat oksigen. Terjadi proses oksidasi. Istilah kimianya terjadi suatu perubahan-perubahan karena oksigen. Ketika oksigen ada dan bertemu dengan adanya sianida, maka oksigen ini terkalahkan 2 sampai 3 kali cepat sianida. Kenapa? Karena kemampuan dia mengafinitas senyawa ini lebih kuat sehingga terbentuklah ini, dan ini kembali lagi adalah bagian yang bisa kita tracer dalam konteks ini. Kita telusuri. Bisa diikuti terus. Bisa. Kemana dia perginya bisa. Bisa. Karena dia adalah bahan kimia yang lebih stabil di sini. Lebih stabil dalam konteks ini, ya. Dan kemudian kalau kita ingin telusuri melalui ginjal atau paru-paru ekskresi berupa urin ini, kita bisa telusuri sebagai tiosianatnya juga. Ya. Jadi inilah hal yang penting dalam kaitan dengan kasus kita bicara dalam konteks sianida, ya. Dan tentunya penting juga untuk kita bicarakan dalam konteks ini adalah bagaimana indikasi intoksifikasi sianida ini terkait dengan adanya lebam mayat yang berwarna khas dalam konteks ini. Dan pada kebanyakan, pada kasus-kasus yang saya dapatkan itu, dari studi-studi literatur itu, lebam dalam konteks ini terjadi adalah perubahan warna yang berwarna merah. Kenapa warna merah itu terjadi yang dikenal dengan cherry red ataupun black red? Karena sianida itu menghambat oksigen dalam metahemoglobin, hemoglobin kita dalam hal ini cukup, maka oksigen jenuh. Ketika oksigen jenuh, maka disitulah perubahan dalam organ tubuh seseorang itu menjadi berwarna yang khas, dikatakan cherry red, karena temuannya ada di Eropa. Kasus-kasus boleh nggak saya sederhanakan dengan bahasa umum bahwa dengan adanya sianida, maka dia akan mengikat oksigen, sehingga oksigen itu sebenarnya sianida akan mengikat zat besinya, oksigennya tidak terbawa, dia banyak, tapi tidak dibawa, tidak bisa berfungsi, dan itu membuat menjadi merah. Iya, dan ini ditandakan dengan gambar seperti ini. Ini adalah suatu kejadian yang logis. Kenapa demikian? Karena kejenuhan oksigen. Kenapa kejenuhan? Karena oksigen tidak difungsikan oleh bagian tubuh kita. Kenapa? Karena adanya afinitas dan kemampuan sianida itu sendiri. Jadi banyak oksigen diikat oleh, tapi dia diikat nggak bisa keluar, akhirnya jadi merah gini. Nah soal lebam ya, ini kan lebam kebetulan merah. Biasanya juga dalam praktek perkara-perkara yang saya tangani itu juga ada lebam mayat, itu tergantung daya gratifikasi kan. Betul. Kalau umpamanya dia mati dalam keadaan tertelungkup, maka yaitu dia sidang ke-20 yang baru saja kita saksikan. Kesaksian dari Bapak Budiawan yang mengatakan bahwa beliau adalah ahli toksikologi yang memaparkan mengenai zat kimia pada umumnya, termasuk juga zat sianida dan apa yang terjadi jika memasuki tubuh begitu. Namun memang belum masuk ke kasus
spesifik begitu ya. Benar sekali, dan tadi juga disebutkan bahwa seorang toksikolog itu tidak punya kuasa untuk menentukan cause Betul. of death, tapi hanya bisa melihat possibility dari kenapa kematian itu bisa terjadi. Dan Ya. ada informasi tambahan, Anissa, pada Februari 2016 lalu, Dr. Budiawan ini sempat dimintakan pendapatnya mengenai kematian Mirna, dan dia mengatakan bahwa sianida yang digunakan tersangka berbentuk serbuk. Jadi sebelumnya dia sudah pernah memberikan statement mengenai sianida ini, dan sekarang dia menjadi saksi dari pihak Jessica untuk meringankan Jessica begitu. Dan tentunya nampaknya kesaksiannya akan masih panjang lagi tentunya hari ini, Hanum. Benar sekali, dan CNN Indonesia Breaking News akan berlanjut di program selanjutnya di CNN Live bersama Putri Ayu Ningtyas, saya Aziza Hanum. Dan saya Anissa Pagi, terima kasih atas kebersamaan Anda dan Sampai jumpa. CNN Indonesia Breaking News.